Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinga Rama Bulara dengan NIM 21002034, Program Studi Administrasi Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengantar kewirausahaan, yaitu konsep dasar kewirausahaan. Kewirausahaan padanan dari kata entrepreneurship dalam bahasa Inggris. Di Indonesia diberi nama kewirausahaan. Kata entrepreneurship berasal dari bahasa Prancis, yaitu entrepreneur, yang berarti petualang, pengambil resiko, kontraktor, pengusaha, dan pencipta yang menjual hasil ciptaannya. Menurut salah satu para ahli, Dr. Randus Djoko Untoro, kewirausahaan adalah suatu keberanian untuk melakukan berbagai apa yang dalam memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan oleh seseorang. Jadi, entrepreneurship itu adalah suatu kemampuan untuk mengolah sesuatu yang ada dalam diri kita untuk dimanfaatkan dan ditingkatkan agar lebih optimal sehingga bisa meningkatkan taraf hidup di masa yang akan datang. Selanjutnya itu peran dan pentingnya kewirausahaan. Menciptakan lapangan pekerjaan berarti membuka pintu kehidupan untuk orang lain, terutama bagi keluarga yang memiliki masalah ekonomi. Selain itu, berkontribusi mengentaskan kemiskinan. Maka tidak berlebihan apabila seorang pencipta kerja atau seorang wirausahaan disebut sebagai seorang pahlawan. Namun sangat disayangkan bagi seorang sarjana yang diharapkan dapat merealisasikannya. Bahkan lebih buruknya, bukannya menciptakan lapangan pekerjaan tapi malah menjadi seorang pengangguran. Hal ini terjadi karena selama masa kuliah tidak mendapatkan pengajaran tentang kewirausahaan, sehingga tidak tumbuh kesadaran bahwa berwirausaha itu penting. Oleh karena itu, universitas memiliki peran penting dalam hal ini. Selanjutnya yaitu latar belakang diperlukannya pendidikan kewirausahaan. Yang pertama, umumnya generasi muda di Indonesia minim data budaya wirausaha. Yang kedua, banyak pencari kerja namun sedikit pencipta kerja. Yang ketiga, kewajiban mendidik dan melatih generasi muda untuk memilih kemampuan menciptakan lapangan pekerjaan bagi diri sendiri. Yang keempat, kekayaan alam Indonesia berpotensi untuk dikembangkan. Yang kelima, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Materi selanjutnya yaitu apakah kewirausahaan itu hanya untuk bisnis? Selain untuk bisnis, seorang entrepreneur juga mendirikan organisasi sosial yang menghimpun dana masyarakat untuk melaksanakan tugas sosial yang disebut dengan social entrepreneur. Seorang entrepreneur juga mengajar atau mengolah lembaga pendidikan dengan pola entrepreneur sambil menjaga nilai mulia pendidikan. Ini disebut dengan academic entrepreneur. Yang keempat, berani mengambil resiko. Seorang wirausahaan harus berani mengambil resiko, entah itu resiko yang menghasilkan untung atau rugi yang besar. Yang kelima, kepemimpinan. Harus mempunyai jiwa kepemimpinan yang salah satunya jujur, terbuka terhadap saran dan kritik. Yang keenam, berorientasi pada masa depan. Memiliki visi dan perspektif terhadap masa depan. Selanjutnya yaitu fungsi kewirausahaan. Yang pertama, fungsi makro, berperan sebagai penggerak, pengendalian, dan pemicu perekonomian suatu bangsa, sebagai mesin pertumbuhan perekonomian suatu negara. Yang kedua, fungsi makro, berperan sebagai penanggung resiko dan ketidakpastian, mengombinasikan sumber-sumber ke dalam cara yang baru dan berbeda untuk usaha yang baru. Selanjutnya yaitu peran wirausaha. Yang pertama, wirausaha mengurangi pengangguran. Yang kedua, ia juga mengurangi ketegangan sosial. Yang ketiga, meningkatkan taraf hidup anggota dan masyarakat di lingkungannya. Yang keempat, memajukan perekonomian suatu bangsa dan negara. Yang kelima, memperkecil sifat ketergantungan hidup terhadap bantuan luar negeri. Selanjutnya yaitu sifat wirausaha. Yang pertama, memiliki sifat keyakinan, kemandirian, individualitas, dan optimis. Selalu berusaha untuk berprestasi. Selanjutnya memiliki kemampuan untuk mengambil resiko, memiliki inovasi dan kreativitas tinggi. Yang terakhir, bertingkah laku sebagai pemimpin. Selanjutnya yaitu kemampuan-kemampuan yang perlu diasah oleh seorang wirausaha. Yang pertama, kemampuan pribadi seorang wiraswasta yang mampu mengendalikan diri, berdisiplin, kreatif dalam menjalankan usaha. Yang kedua, kemampuan dalam manajemen bisnis, kemampuan perekonomian, dan mengelola bisnis. Yang ketiga, kemampuan teknis wajib dimiliki oleh seorang wiraswasta, yaitu kemampuan memimpin dan manajemen. Sekian penyampaian materi singkat dari saya. Jika ada perkataan saya yang kurang mengenakan, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.